Yesus. Selamat malam para pater terkasih, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kebersamaan kita selama ini mengikuti rangkaian doa novena. Kini kita tiba di hari ke-6 dan bersama dengan Romo Melchior Jelalu kita akan mendalami tentang Montfort sebagai pengkhotbah Rosario. Malam ini kita akan dibantu oleh beberapa petugas untuk doa pembukaan dari Pak Edi Sunaria. Sabda Tuhan akan dibacakan oleh Pak Tommy, pengantar refleksi oleh Pak Andi, kisah kehidupan Montfort akan disampaikan oleh Ibu Siska, sukacita Montfort oleh Ibu Maria Sumin, doa kepada Yesus Kristus akan dipimpin oleh Pak Dion, doa kepada Santa Perawan Maria oleh Ibu Tince, dan terakhir doa 85 tahun SMM oleh Ibu Kristinia. Seperti biasa, nanti sebelum acara berakhir kita akan minta berkat dari Pater dan lagu penutup, kemudian diakhiri dengan foto bersama. Mari Bapak Ibu sekalian, kita awali kegiatan ini dengan lagu pembuka. Oh iya, sebelumnya mohon maaf untuk biografi singkat dari Pater Melchior Jelalu yang akan mendampingi kita pada hari ini. Beliau lahir di Lidang tanggal 9 April 1982 di Keuskupan Ruteng. Beliau menerima tahbisan imam tanggal 6 Juli 2012 yang lalu di Paroki Roh Kudus Labuan Bajo. Untuk sekarang beliau bertugas sebagai Sekretaris Provinsi SMM Indonesia di Bandung. Mari kita awali kegiatan ini dengan mendengarkan lagu pembuka. Ya Yesus yang hidup di dalam Maria, datanglah dan hiduplah di dalam kami hamba-Mu, dengan semangat kekudusan-Mu dan kekuatan kekuatan-Mu. Ya Yesus yang hidup di dalam Maria, datanglah dan hiduplah di dalam kami hamba-Mu, dengan segenap keutamaan dan petunjuk-petunjuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, yang telah menyalakan dalam diri Santa Louis Mary de Montfort keinginan untuk mewartakan Injil-Mu kepada orang-orang. Berilah kami melalui doa-doa mereka yang dipimpin oleh Maria agar kami tunduk pada Roh-Mu. Dari dan menjadi rasul-rasul kerajaan-Mu yang tidak kenal lelah. Yang dengan penuh kesungguhan persaudaraan mendengarkan jeritan orang-orang miskin. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan. Tiga malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Pengantar, Rosario menempati tempat pertama di antara devosi untuk menghormati perawan Maria. Ini adalah jalan yang menuntun kita kepada Yesus Kristus. Ini adalah sintesis dari penebusan yang disajikan dalam 20 adegan dan membantu kita untuk maju dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Untuk alasan ini, hari ini kita akan menyelidiki nilai dan pentingnya Rosary Suci dalam kehidupan Kristiani, di mana Santo Louis Marie de Montfort adalah seorang pengkhotbah yang bersemangat sehingga ia disebut sebagai pater dengan rosario besar. Mari kita dengarkan kisah berikut ini. Kisah kehidupan perjalanan dengan perahu. Suatu hari, Pater Montfort menaiki sebuah kapal yang sedang berlayar di Sungai Seine, yang di dalamnya penuh sesak dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, dan yang paling penting, orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka kebanyakan adalah pedagang dan orang-orang yang berpindah-pindah dari satu pasar ke pasar lainnya. Bahasa mereka kasar dan tidak sopan. Siapapun yang berbicara tentang Allah tidak diterima. Namun demikian, segera setelah misionaris kita masuk, dia berlutut di depan seluruh kerumunan. Dan dengan sebuah rosario besar di tangannya, mendorong mereka untuk mendoakannya bersamanya. Sosok imam ini dan ajakannya untuk mendaraskan rosario menjadi ajang hiburan bagi para hadirin yang merasa senang menemukan sumber hiburan. Setelah selesai, ia memulai lagi dengan mengundang mereka untuk mendaraskan rosario. Tawa mereka kembali terdengar dan bergema selama beberapa waktu. Setelah itu, imam yang saleh itu, untuk ketiga kalinya, mengundang mereka untuk mendaraskan rosario. Ia berhasil membuat seluruh umat mendaraskan rosario secara keseluruhan dan mendengarkan instruksi-instruksinya yang berlangsung hingga mereka turun dari kapal. Baik, selamat malam para Romo, Suster, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan cukup kencang ya. Saya takutnya terlalu kecil. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ada di Bandung ya, yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Flores, lalu Kalimantan. Saya lihat Bu Ven selalu ada dari hari pertama ya, Bu Ven ya, dari Putu Sibau. Dan dari beberapa tempat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat kita kembali bergabung dalam novena hari yang ke-6 ya, dalam rangka Hari Raya Santo Montfort dan juga
85 tahun hadirnya Misionaris Montfortan atau SMM di Indonesia. Nah, para saudara dan saudari sekalian, malam ini kita akan mendalami tema ini, yaitu Santo Montfort, pengkhotbah Rosario. Yang kita lihat di situ itu adalah gambar Taman Rosario Montfort ya, di Kompleks Seminari Montfort di Malang. Jadi yang berminat untuk ziarah ke sana silahkan. Sedangkan yang di sini, yang di kanan ini saya kira itu adalah ilustrasi ya, gambar ilustrasi untuk kisah yang tadi kita dengar ya, yang sudah dibacakan tadi itu ya, tentang Montfort yang mengkhotbahkan Rosario di atas perahu yang mula-mula ditertawakan oleh banyak orang di situ ya, tapi kemudian lama-lama dia terus mengajak mereka untuk berdoa Rosario dan akhirnya mereka pun melakukannya juga. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan paling tidak ada 3 pokok. Yang pertama itu kita mau melihat seperti apa Rosario itu di dalam hidup Santo. Lalu yang kedua, bagaimana Rosario itu di dalam karya misinya. Dan yang ketiga, bagaimana Rosario itu di dalam tulisan-tulisan atau katakanlah di dalam ajaran-ajarannya. Jadi kurang lebih 3 poin ini ya yang akan saya bagikan kepada kita sekalian pada malam hari ini. Tapi tentu saja bukan untuk menyelidiki secara menyeluruh tentang doa Rosario dalam hidup, karya misi dan tulisan-tulisan Montfort. Tapi paling tidak nanti setelah itu kita bisa punya gambaran begitu ya, seperti apa Rosario itu di dalam hidup, karya misi dan dalam tulisan-tulisan atau ajaran-ajarannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat bagian yang pertama, yaitu Rosario di dalam hidup Santo Montfort. Nah, tadi di dalam kata pengantar, novena hari yang ke-6, kita sudah mendengar bahwa Montfort itu dijuluki atau diberi gelar atau diberi sebutan dengan ya pater dengan Rosario besar. Atau kemudian seperti ada juga di dalam riwayat hidup Santo Montfort, dia juga disebut seperti ini, ya, seorang yang dengan Rosario di tangannya. Jadi ini dua hal yang berkaitan begitu ya, satu sama lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita menyebut atau melihat gelar seperti ini atau sebutan seperti ini, pater dengan Rosario besar atau dengan Rosario di tangannya. Nah, ini sesungguhnya bicara tentang hidup ya. Artinya orang lain itu melihat seperti apa Montfort dalam kesehariannya itu, ya lalu kemudian mereka menyebut dia itu dengan berdasarkan apa yang mereka lihat begitu ya. Nah, mungkin dia kemana-mana memang selalu dengan Rosario besar di pinggangnya, atau selalu dengan Rosario di tangannya, berdoa Rosario, lalu kemudian orang memberi sebutan atau julukan bahwa dia itu adalah pater dengan Rosario besar. Gitu. Kalau Pastor Melki itu di tangannya selalu pegang Rosario, pasti orang juga akan memberi julukan demikian. Atau kalau misalnya selalu di tangannya memegang HP, orang juga pasti akan menyebut demikian, itu pater dengan HP besar di tangannya. Nah, kalau Montfort itu pater dengan Rosario besar, ini pater dengan HP besar. Nah, jadi itu bicara tentang apa yang dia hidupi setiap hari ya. Nah, dengan Rosario di tangannya. Nah, para saudara sekalian, rupanya devosi Montfort kepada ya Rosario Santa Perawan Maria ini itu sudah dimulai dari tengah keluarganya di masa-masa
kecilnya, dan itu berlangsung terus seumur hidupnya. Nah, seorang yang bernama Grande itu adalah seorang penulis riwayat hidup Santo Montfort, ya, penulis riwayat hidup Santo Montfort itu mengatakan bahwa memang devosinya kepada Maria itu sudah bertumbuh, ya, ketika dia masih kanak-kanak. Misalnya dia mengajak adik kesayangannya, ya, Louise Guyon, untuk bersama dia ya melakukan doa rosario bersama, gitu ya. Jadi gambar di bagian kiri itu adalah kurang lebih ilustrasi akan hal itu, ya. Jadi Montfort itu mengajak adiknya untuk berdoa rosario bersama. Atau nanti misalnya kita juga tahu bahwa ketika dia masuk sekolah menengah di College Santo Thomas Becket di Rennes, nah Santo Montfort itu juga bergabung dengan sebuah kelompok, kalau nggak salah namanya itu kelompok Kongregasi Maria, begitu ya. Nah, jadi masih remaja dia masuk di dalam kelompok itu, dan kelompok itu tugasnya adalah selain berdoa tapi juga mereka melakukan karya kerasulan. Nah, seperti ketika ada seorang yang teman mereka yang tidak punya ikat pinggang, begitu ya, atau ikat pinggangnya sudah jelek sekali, lalu kemudian Montfort dan kawan-kawannya itu mengumpulkan uang, lalu kemudian membelikan teman mereka itu ya sebuah ikat pinggang yang baru, begitu ya. Jadi atau mengunjungi orang sakit. Jadi macam-macam karya kerasulan, begitu ya. Nah, jadi sejak masa remajanya juga sudah menunjukkan hal itu, ya. Jadi dari masa kanak-kanak lalu remaja. Nah, suatu ketika dia di seminari tinggi di Saint-Sulpice itu di Paris, ya. Jadi dia kan Montfort ini kan lahir di sebuah kampung namanya Montfort-sur-Meuse. Lalu kemudian itu bagian dari katakanlah provinsi Rennes. Lalu kemudian sekolah menengahnya itu ke Rennes, lebih di kota. Lalu kemudian seminari tingginya itu jauh ke Paris, begitu ya. Nah, tepatnya di Saint-Sulpice itu. Nah, pada suatu ketika tidak lama setelah itu nanti dia akan ditabiskan sebagai imam, Montfort itu bersiarah ke Katedral Chartres. Itu tidak terlalu jauh dari Paris, tapi kalau mereka berjalan kaki maka itu menjadi sangat jauh juga. Nah, dikatakan bahwa pada saat mereka berbicara, karena Montfort itu adalah salah satu dari antara rombongan pesiara yang diutus dari seminari itu, pada saat mereka berbicara, mereka hanya bicara tentang Bunda Maria. Bila mereka berdoa bersama, mereka berdoa rosario, mendaraskan ibarat harian, dan menyanyikan lagu dari buku Mazmur Santo Bonaventura. Nah, ketika kemudian hari mereka melihat dia tiba di Ligugé, ia mengepit topinya di bawah ketiak dan memegang rosario di tangannya. Nah, jadi luar biasa devosi Santo Montfort ini kepada Rosario Santa Perawan Maria itu, ya. Dan ketika dia ziarah ke Chartres itu, ke katedral itu, kita tahu di bawah tanah dari katedral itu terdapat sebuah patung Bunda Maria, ya, patung Bunda Maria yang terkasih namanya, gitu. Lalu kemudian demikian juga ketika pada 1706 ini ketika sudah menjadi imam, ya. Jadi tadi itu sebelum menjadi imam, nah sekarang sudah menjadi imam di Gereja Biara Dominikan di sebuah kota namanya Dinant. Tempat adiknya Joseph Pierre bertugas sebagai imam, ia minta mempersembahkan misa di altar Beato Alain de la Rose, pengkhotbah terkenal yang menyebarluaskan ofisi Santa Perawan Maria. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, para romo, suster, dan semua yang hadir di sini, apa yang saya tunjukkan kepada kita, ya, sekalian ini dalam beberapa slide ini menunjukkan bahwa Montfort itu memang sungguh-sungguh menghayati devosinya kepada, ya, Rosario Santa Perawan Maria itu, ya, sejak dari masa kanak-kanaknya tadi, ya, dari dalam keluarganya dia sudah mengajak adiknya untuk berdoa rosario bersama, begitu ya. Nah, lalu kemudian itu berlangsung terus, ya, di masa pendidikan dia, juga di masa pendidikannya sebagai imam tadi, hingga dia sudah menjadi imam juga. Jadi dengan ini minimal kita tahu bahwa bagi Montfort, rosario memang itu sesuatu yang sungguh-sungguh dihayatinya di dalam kehidupannya sebagai seorang pribadi, sebagai seorang imam. Nah, itu di dalam hidupnya, ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana rosario itu di dalam karya misinya.
Nah, saudara-saudari, gambar ini adalah bagian dalam dari kapel di sebuah tempat di Prancis Barat juga yang dibangun oleh Montfort ya, yang tadinya itu sebuah gedung lalu kemudian dia ubah menjadi sebuah kapel tempat orang bisa berdoa di situ, dan ini kapel itu saat ini. Jadi kapel di sebuah tempat namanya Montbernard. Nah, tahun 1705, jadi Montfort itu ingat tabisnya 1700 ya. Nah, kira-kira setelah 5 tahun atau 4 tahun dia menjadi imam ya. Nah, dia memasang sebuah salib di tengah sebuah gudang ya. Jadi dia mengalihfungsikan ya gudang itu. Lalu kemudian di dinding kapel itu dia hiasi kemudian itu dengan panji yang menggambarkan ke-15 peristiwa Rosario gitu ya. Nah, jadi supaya membantu umat itu bisa merenungkan misteri-misteri Rosario Suci itu. Dan di situ dikatakan Rosario didaraskan setiap malam di depan sebuah patung Bunda Maria. Dan Montfort dia sebelum meninggalkan tempat itu ya, sebelum meninggal, Montbernard itu adalah sebuah kampung kecil ya di pinggir kota Poitiers di situ ya. Dan sebelum Montfort itu meninggalkan Poitiers, ia menulis surat kepada umat di Montbernard itu ya, di pinggiran kota Poitiers itu. Dia katakan, maka ingatlah selalu untuk mencintai Yesus Kristus dengan berapi-api dan mencintai Dia melalui Maria. Jadi jangan lalai memenuhi dengan setia janji-janji baptismu dan mempraktikannya. Dan ini yang berkaitan dengan doa Rosario, berdoa Rosario setiap hari bersama-sama atau sendiri-sendiri. Jadi ketika dia hendak meninggalkan tempat itu, dia meminta umat itu untuk tidak lalai ya berdoa Rosario setiap hari, apakah itu bersama-sama atau sendiri-sendiri. Nah, jadi tempat ini, Montbernard ini menjadi tempat yang sangat penting juga di dalam karya misi Santo Montfort, karena itu adalah tempat di mana ia melakukan katakanlah karya misinya di tengah umat ya untuk pertama kalinya. Itu di Montbernard. Bahkan di Montbernard itu juga, itu ada kisah juga, saya kira ada di dalam novena ini nanti, mungkin di ke depannya nanti ya, ke belakangnya ya setelah ini. Itu ada kisah ketika Montfort itu mau meninggalkan tempat itu, ya, bermisi ke tempat yang lain. Nah, dia minta kepada mereka itu ya, minta kepada umat di situ. Jadi siapa yang bersedia untuk terus-menerus menghidupi doa Rosario di kapel itu setiap hari. Nah, lalu kemudian ada yang namanya Jacques Goudot, itu seorang pekerja ya, seorang buruh. Lalu kemudian dia katakan, saya bersedia untuk melakukannya gitu ya. Dan 40 tahun setelah itu, sampai sepanjang hidupnya Jacques Goudot itu dia berdoa Rosario di situ. Dan Montfort itu memberi hadiah kepada mereka patung itu ya, Maria Ratu Segala Hati tadi itu. Ini patung Maria Ratu Segala Hati di kapel Montbernard itu. Nah, sekarang ini adalah bagian dalam. Tadi di Montbernard, sekarang kita ke suatu tempat, mungkin agak asing nama-nama ini ya, tapi ya maksudnya supaya kita punya gambaran tentang bagaimana Montfort mempromosikan Rosario itu di dalam karya misinya. Ini adalah gambar di patung Bunda Maria di kapel La Cesse ketika Santo Montfort itu. Ini kapel yang direhab ya, dipugar oleh Santo Montfort ketika dia melaksanakan karya misinya di situ. Nah, di situ dia mendirikan ya, di tempat itu di La Cesse, dia mendirikan perkumpulan para perawan ya, perkumpulan sahabat-sahabat salib, persaudaraan Rosario, dengan tujuan untuk mempertahankan hasil misi umat yang ia selenggarakan. Jadi Montfort itu kan dia bermisi dari satu tempat, ya satu kampung, pindah ke kampung yang lain lagi, demikian seterusnya. Nah, supaya umat itu mempertahankan hasil dari karya misi yang telah dimulai oleh Montfort di situ, biasanya dia mengajak mereka untuk memeliharanya dengan membiasakan mereka itu berdoa Rosario setiap hari di kampung itu. Lalu kemudian dia pindah ke kampung yang lain. Mereka tetap ini menghidupi Rosario di situ. Lalu kemudian karena itu juga untuk semakin membantu itu, Montfort juga mendirikan atau dia memodifikasi kelompok-kelompok yang sudah ada gitu ya. Jadi membuat kelompok-kelompok seperti ini ya, persaudaraan Rosario ya, perkumpulan sahabat-sahabat salib dan seterusnya. Ini antara lain sekali lagi untuk menghidupi
atau untuk menjamin bahwa misi yang telah dia mulai itu tetap hidup di tengah umat. Nah, dari Lases kita ke keuskupan yang lain, keuskupan La Rochelle namanya. Nah, Montfort itu pernah berkarya di sini. Ini salib di kota namanya Salertain. Jadi Montfort itu pernah bermisi di tempat ini juga. Dia membangun Kalvari bahkan di sini ya. Semacam itu ya, ada salib Yesus dan seterusnya, itu tempat devosi. Lalu kemudian 3 bulan setelah dia meninggalkan tempat itu, kalau nggak salah, lalu kemudian Kalvari itu dibongkar. Nah, Montfort ya, untuk membantu dalam doa rosario, dia biasanya menggunakan macam-macam sarana. Jadi kita tadi lihat di Montbernard itu, dia pepasang di dinding-dinding itu panji dari ke-15 peristiwa rosario itu ya. Nah, juga ketika di akhir misinya di Salertain, Montfort mendirikan sebuah salib. Pada palangnya bergantunglah seutas rosario besar yang dililit pada tubuh Kristus. Nah, saya kira salib yang dia pasang itu ya di titik ini. Saya kira ini yang dibangun jauh di kemudian hari, tapi saya kira di titik inilah Montfort itu pernah mendirikan sebuah salib ini di Salertain. Nah, ini adalah kapel di Saint-Lazare. Saint-Lazare itu dekat tempat kelahiran Santo Montfort di Montfort-sur-Mel. Nah, di situ Montfort menemukan sarana yang baru. Jadi di ruang imam, di sakristinya, itu ada sebuah kursi lutut. Lalu di situ dipasangnya seutas rosario besar dengan mata rantai besi dan biji-biji rosario sebesar buah kemiri, sehingga beberapa orang sekaligus bisa memegangnya untuk berdoa. Nah, ini di kapel Saint-Lazare, tempat Montfort juga pernah bermisi di sini. Lalu kemudian ini di Kalvari Pongsato, jadi sebuah tempat ziarah terkenal sampai pada hari ini. Montfort pernah membangun Kalvari di situ dan kemudian dibongkar atas perintah raja. Nah, di situ dia menanam 150 pohon cemara dan diselang-seling dengan 15 pohon sipres yang membentuk sebuah rosario besar, sementara beberapa kapel kecil mengingatkan akan peristiwa hidup Yesus dan Maria. Nah, itu di sebuah tempat namanya Pongsato. Nah, para saudara dan saudari sekalian, ya Montfort itu kita lihat tadi ya, seorang yang dari tengah keluarganya, di masa pendidikannya sebagai imam, lalu dalam karya misinya, seorang yang begitu giat mempromosikan doa rosario itu. Nah, saya kira dengan latar belakang itu, dia kemudian bergabung dengan keluarga besar Dominikan ya, menjadi anggota ordo ketiga Santo Dominikus ya, di mana dia mengikrarkan kaul di tangan prior ya, atau superior biara Dinang pada 10 November 1710. Jadi dia sudah 10 tahun menjadi imamnya, dia masuk ordo ketiga Dominikan. Dan 1712 ia menulis kepada Magister Jenderal Dominikan untuk meminta izin supaya dia berkhotbah tentang Rosario Suci. Dia katakan begini: izin untuk berkhotbah tentang Rosario Suci dimanapun saya dipanggil. Dan setelah pertimbangan masa mendaftarkan dalam perserikatan tersebut semua orang yang dapat saya temukan, sebagaimana saya lakukan sampai sekarang dengan izin khusus dari para prior dan provinsial. Jadi Montfort mengajukan permohonannya lewat Pater Provinsial Prancis dan permohonannya itu dikabulkan ya, untuk berkhotbah tentang Rosario Suci. Maka seorang pastor di Paris itu ya, 1713 itu pernah memberi kesaksian begini: bahwa tak seorang pun menjadi murid Santo Dominikus yang lebih setia daripada dia dalam hal devosi kepada Rosario. Ia menganjurkan devosi ini kepada setiap orang, dan ia menceritakan rahasianya bahwa melalui perantaran Maria, ia memperoleh dari Allah pertobatan pendosa yang paling tegar. Ia memiliki sebuah buku tentang mujizat Rosario Suci yang ia jelaskan dengan begitu indah, sehingga semua orang terkagum. Saya kira ia mempengaruhi lebih dari 100.000 orang. Jadi ini kesaksian seorang imam ya, yang kebetulan kenal dengan Montfort di Paris pada tahun 1713 ya. Ini kesaksian yang luar biasa ya, tak seorang pun menjadi murid Santo Dominikus yang lebih setia daripada dia dalam mempromosikan doa rosario itu sendiri. Ini Montfort ya. Nah, sekarang setelah kita melihat ya Montfort di dalam
karya misinya itu, sekarang mari kita lihat bagaimana rosario itu di dalam tulisan-tulisan Santo Montfort ya. Nah, jadi tadi itu ada rosario di dalam hidupnya, lalu dalam karya misinya sekilas kita lihat, lalu kemudian di dalam tulisan-tulisannya. Jadi Montfort itu menulis begitu banyak buku, lalu kemudian teks-teks gitu ya. Nanti yang saya akan perkenalkan kepada kita secara singkat di sini. Yang pertama itu ya rosario di dalam tulisannya, regula untuk SMM, ya aturan-aturan untuk SMM para imam. Lalu kemudian bakti sejati, lalu ada juga doa yang menggelora, sebuah doa yang cukup panjang. Lalu ada buku rahasia rosario, ada cinta dari kebijaksanaan abadi, ada kidung-kidung. Jadi saya kutip secara singkat nanti ya apa yang disampaikan oleh Montfort tentang rosario di dalam tulisan-tulisannya ini. Nah, di dalam regula SMM di nomor 27, 52 dan 57 karena di sini ada para imam SMM juga dan supaya kita juga bisa mengetahui itu. Montfort itu mengatakan begini, setiap hari mereka berdoa ke 15 rangkaian rosario suci dan mahkota kecil Santa Perawan Maria. Jadi waktu itu masih 15, sekarang sudah menjadi 20 ya. Nah, dalam misi umat yang bertujuan memperbaharui semangat Kristiani di dalam jiwa umat Kristen, oleh karena itu mereka mendorong orang-orang setiap hari berdoa rosario 15 peristiwanya. Jadi setiap hari itu 15 peristiwa, atau kalau sekarang itu ya menjadi 20 peristiwa. Sepanjang misi mereka mencurahkan segenap tenaganya untuk menanamkan devosi doa rosario harian. Dan setiap orang yang dapat dibujuk untuk itu didaftarkan mereka sebagai anggota Perserikatan Rosario Suci. Dan para imam atau para misionaris SMM punya wewenang untuk itu. Nah, ini yang dikatakan di dalam regula para imam misionaris Serikat Maria Montfortan. Lalu yang di kanan itu patung Santo Montfort di Lourdes. Atau di tempat lain itu dia katakan ya mereka memberikan ya kepada orang-orang tentang doa dan peristiwa yang membentuk doa rosario dengan kata-kata maupun dengan menggunakan lukisan-lukisan, gambar-gambar yang dimiliki mereka untuk keperluan itu. Nah, karena kan doa rosario itu kan doa kontemplatif ya. Jadi kita merenungkan misteri-misteri hidup Kristus begitu ya. Dan itu bisa menggunakan banyak sarana seperti yang dilakukan oleh Montfort tadi itu kan dia menggunakan gambar-gambar ya, panji-panji tertentu yang memudahkan umat itu merenungkan misteri yang sedang direnungkan itu. Lalu pada setiap hari selama misi berlangsung, mereka juga memberikan teladan kepada umat dengan berdoa ke-15 rangkaian rosario dengan suara lantang, dengan menyebutkan wujud-wujud tiap-tiap peristiwa. Jadi ini salah satu rahasia terbesar yang dianugerahkan dari surga. Nah, itu di dalam regula tadi ya, di dalam petunjuk-petunjuk untuk para imamnya. Lalu kemudian di dalam doa yang menggelora juga. Nah, jadi ada tulisan Montfort, doa yang menggelora untuk memohon misionaris-misionarisnya. Dia katakan bahwa yang dia harapkan itu adalah misionaris-misionaris yang menjadi tokoh-tokoh yang sesuai dengan hasrat hati Allah. Sama seperti Daud dengan tongkat salib dan ali-ali rosario di tangannya. Dan pelayan-pelayan sejati perawan murni, seperti halnya Santo Dominikus, dengan sabda Injil yang terang benderang di mulut, serta rosario di tangan, mereka menyala bagaikan api. Jadi ini mimpi ya, doa Santo Montfort ya. Jadi ini yang dia bayangkan tentang para misionaris yang dia harapkan itu ya. Jadi seperti Santo Dominikus ya, di mulutnya itu penuh dengan sabda Injil, lalu di tangannya ada rosario, mereka menyala bagaikan api. Lalu dalam buku Bakti Sejati. Nah, para saudara dan saudari sekalian, kalau kita baca dalam buku Bakti Sejati itu, ya doa rosario itu bagi Montfort itu adalah bagian dari apa yang disebut dengan praktek lahiriah dari pembaktian diri kepada Yesus melalui Maria. Jadi kan kita mengenal dua praktek pembaktian diri ya, yang batinia, lalu kemudian yang lahiriah juga, yang keduanya itu saling melengkapi. Dan rosario itu menjadi bagian dari praktek lahiriah penghayatan pembaktian diri itu sendiri. Nah, dia katakan berdoa seluruh rosario suci dengan penuh perhatian, khidmat dan kusyuk. Artinya 15 rangkaian untuk menghormati 15 peristiwa terpenting dalam hidup Yesus Kristus. Atau sekurang-kurangnya 5 rangkaian salam Maria atau sepertiga dari doa rosario itu ya. Bahkan dia katakan saya tidak mengenal rahasia yang lebih baik untuk mengetahui apakah seorang itu milik Allah daripada dengan menyelidiki apakah dia suka mendoakan salam Maria dan rosario.
Nah, ini di dalam buku Bakti Sejati. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam buku Cinta dari Kebijaksanaan Abadi, juga saya kutip satu paragraf di situ ya. Dia katakan untuk mendirikan kerajaan Allah dalam diri kita dan untuk menarik kebijaksanaan ilahi, Yesus Kristus itu ya, ke dalam hati kita, aku tidak mengenal sarana yang lebih ampuh daripada gabungan doa lisan dan doa batin dalam doa Rosario Suci dan permenungan ke-15 peristiwanya. Nah, jadi gabungan doa lisan dan doa batin itu kan ya doa Rosario itu. Nah, doa lisan itu artinya yang kita ucapkan dengan mulut ya. Aku percaya Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan dan seterusnya. Sedangkan doa batin itu adalah renungan ya, kontemplasi misteri-misteri hidup Kristus dan Bunda Maria itu seperti yang kita lakukan di dalam doa Rosario. Jadi itu gabungan doa lisan dan doa batin. Lalu kemudian kita juga tahu di dalam buku Rahasia Rosario yang diterbitkan oleh penerbit Obor ya. Saya kira kita banyak dari antara kita sudah tahu buku itu ya. Nah, dia katakan ya memberi pesan ya. Pertama-tama pesan dia tujukan kepada para imam. Dia katakan begini. Para pelayan Allah Maha Tinggi yang terkasih, Anda sekalian rekan seimamat yang mewartakan kebenaran Allah dan mengajarkan Injil kepada semua bangsa, simpanlah kebenaran-kebenaran itu di dalam hati Anda, sehingga Anda dapat mempraktikkan doa Rosario dan menikmati hasil buahnya. Saya mohon agar Anda tidak memandang remeh Rosario ini. Rosario itu harta karun yang tak ternilai, yang diilhami oleh Allah sendiri. Apabila Roh Kudus mewahyukan rahasia ini kepada seorang imam, maka betapa bahagianya imam itu. Jadi dia minta supaya para imam itu tidak boleh meremehkan doa Rosario itu. Bahkan dia juga katakan tidak cukup hanya mewartakannya kepada orang lain. Kita sendiri juga harus mempraktikannya juga, kata Santo Montfort gitu ya. Karena dia katakan dalam rahasia Rosario itu bahwa ya tidak ada orang yang memberikan sesuatu yang dia sendiri tidak punya gitu. Jadi dia hanya bisa memberikan sesuatu yang dia sendiri sudah punya. Jadi kalau dia sudah menghayatinya sendiri, baru dia bisa membagikan atau memberikannya kepada orang lain. Ini pesan yang penting yang ditujukan kepada ya kami sebagai para imam. Lalu kemudian dia juga menyampaikannya pesannya kepada orang-orang berdosa. Dia katakan, para pria dan wanita malang yang disebut sebagai orang berdosa. Aku orang yang paling berdosa lebih daripada Anda sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di dalam riwayat hidup Montfort dalam tulisan-tulisannya itu, dia selalu menyebut dirinya itu sebagai orang yang paling berdosa daripada semua orang lain. Dan kalau kita belajar juga riwayat para orang kudus yang lain, jadi rata-rata para orang kudus itu ya selalu melihat diri mereka itu sebagai orang yang paling berdosa daripada begitu banyak orang lain gitu ya. Nah, dia katakan, gembirakanlah hati Allah dengan mawar merah ini, supaya ia membawa keharuman sejati yang semerbak mewangi dalam hidup Anda. Tentu saja kita harus bersemangat memahkotai diri kita dengan mawar-mawar surgawi ini, dan mendaraskan seluruh untayan Rosario Suci setiap hari. Kita harus melakukan ini supaya dapat menerima 3 mahkota. Mahkota berkat selama hidup di dunia ini, mahkota kedamaian pada saat kematian kita, dan mahkota kemuliaan di surga. Jika Anda dengan setia mendaraskan Rosario Suci sampai mati, saya dapat memastikan kepada Anda bahwa betapapun beratnya dosa-dosa Anda akan menerima mahkota kemuliaan yang tak pernah akan pudar dan hilang. Nah, dia juga menyampaikannya untuk orang-orang saleh. Ya. Dia katakan kalau dengan hati-hati ia disirami dan dirawat dengan baik, ia akan tumbuh secara menakjubkan dan dahan-dahannya akan merentang, ia akan menyempurnakan devosi-devosi Anda. Jadi juga ajakan untuk melakukan doa Rosario Suci. Dan yang terakhir juga dia sampaikan untuk anak-anak. Dia katakan ya sekurang-kurangnya kalian itu mendoakan seluruh misteri setiap hari, cobalah sekurang-kurangnya dia katakan 5 misteri dan mendoakannya dengan pantas dan penuh cinta. Jadi ini pesan-pesan Montfort yang ditujukan tadi pertama-tama kepada para imam, ya, kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang saleh, lalu kemudian untuk anak-anak juga. Begitu ya, intinya ya pesannya supaya ya tekun dan rajinlah berdoa Rosario setiap hari sekurang-kurangnya 5 misteri itu. Dan yang terakhir itu adalah dari kidungnya. Jadi Montfort menulis ada ribuan kidung. Dia katakan, oh rahasia yang mengagumkan untuk menjadi sempurna. Setiap hari berdoalah Rosario. Rosario itu mengagumkan. Ia memberikan bantuan kepada semua orang. Ia menyembuhkan jiwa yang terluka. Maka berdoalah Rosario
setiap hari. Jadi para saudara dan saudari sekalian, demikian 3 hal penting yang tadi kita sudah lihat bersama ya. Bagaimana rosario itu di dalam kehidupan pribadi ya, penghayatan hidup Santo Montfort, lalu dalam karya misinya dia mempromosikannya kepada umat, lalu kemudian di dalam tulisan-tulisannya ini juga. Saya kira sangat lengkap sekali tiga hal ini, meskipun secara singkat saja saya kutip beberapa di situ. Karena itu Santo Montfort di akhir hidupnya ya, tadi kan dari masa kanak-kanaknya dari dalam keluarga, dalam masa pendidikannya sebagai calon imam, ketika sudah menjadi imam dalam karya misinya, dalam tulisan dan ajaran-ajarannya. Nah, dia yang selalu menyebut nama Maria ya di sepanjang hidupnya itu. Ya, pada akhir hidupnya ketika menjelang ajalnya dia juga sekali lagi menyebut nama Maria. Nah, dia katakan di akhir ya, kata-kata terakhir Santo Montfort ketika di saat ajalnya dia katakan, sia-sia kamu menyerang aku. Aku kini antara Yesus dan Maria. Aku di ujung karyaku. Semuanya telah selesai. Aku takkan berdosa lagi. Nah, ini menarik ya para saudara dan saudari sekalian, karena di akhir hidupnya dia juga menyebut terus nama itu. Maka ini bagi saya itu ya, Montfort itu membuat saya ingat akan lagu dari buku Mada Bakti itu ya. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Jadi itu hidup sekali ya lagu ini di dalam pribadi Santo Montfort tadi ya. Dia menyebut nama itu setiap hari di sepanjang hidupnya, dan pada saat ajalnya nama itu juga yang dia ucapkan. Saya kira ini sangat menarik. Karena itu ada 3 kesimpulan yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian di akhir penyampaian ini. Yang pertama, bahwa rosario itu adalah sebuah devosi yang berpusat pada Yesus Kristus. Maka jangan pernah takut dan ragu-ragu nanti kalau doa rosario lalu kemudian penghormatan kita kepada Kristus itu akan menjadi kabur oleh kehadiran Bunda Maria di situ ya. Montfort katakan, Pater Anton 2 hari yang lalu mengatakan begini juga. Jika devosi kepada Maria mengalihkan perhatian kita dari Yesus Kristus, maka kita harus menolaknya sebagai tipuan iblis. Jadi devosi kepada Maria itu selalu mengantar kita kepada Yesus Kristus yang menjadi pusat atau tujuan akhirnya. Lalu kesimpulan yang kedua, rosario itu juga, melalui doa rosario kita mengenal Yesus melalui misteri-misteri yang kita renungkan itu. Dalam CKA, Montfort katakan, bagaimana mungkin bahwa kita begitu sedikit mencintai Yesus, kebijaksanaan abadi yang telah menjelma, yang patut disembah? Bukankah karena ia kurang dikenal atau tidak dikenal sama sekali? Nah, jadi Montfort menekankan di sini supaya kita makin mengenal Yesus Kristus, dan rosario itu adalah sarana bagi kita yang sangat luar biasa untuk makin mengenal Yesus Kristus melalui misteri-misteri rosario yang kita renungkan itu. Dan yang ketiga, melalui doa rosario juga bukan hanya misteri hidup Kristus yang kita yang kita lihat, tapi juga dengan itu kita menelusuri misteri hidup kita sendiri juga. Kita tidak hanya mendalami misteri hidup Kristus, tapi juga menelusuri misteri atau rahasia hidup kita sendiri. Ketika kita misalnya merenungkan misteri atau peristiwa-peristiwa mulia dalam kehidupan Yesus dan bundanya, nah, kita juga melihat bahwa ya di dalam hidup kita pun ya salib itu bukan akhir gitu ya, karena setelah itu masih ada kebangkitan begitu. Itu para saudara dan saudari sekalian 3 kesimpulan yang saya sampaikan di akhir penyampaian ini. Terima kasih banyak untuk kita semua yang telah dengan penuh perhatian mendengarkan sharing ini. Terima kasih. Terima kasih Pater untuk permenungannya. Senang sekali bisa mengenal Montfort yang begitu bergelora dengan cinta kepada rosarionya. Untuk berikutnya kita akan lanjutkan dengan sukacita Santo Montfort. Silakan Bu Maria. Sukacita Santo Montfort. Bapa orang miskin dan pelindung yang lemah, pandanglah dunia ini yang membutuhkan Tuhan.
dengan ajaran dan teladan-Mu. Marilah kita berjumpa dengan Tuhan. Ya Santo Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Rasul yang setia dari Maria, Bunda Allah yang kudus, ajarkanlah kami untuk menjadi hamba-hamba kasih-Nya yang setia dan berbakti, dan agar melalui Dia kami dapat datang kepada Kristus Tuhan kita. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Misionaris Apostolik Santo Montfort, mintalah kepada Tuhan untuk para misionaris yang sepadan dengan hati-Mu, agar mereka dapat membawa pesan penyelamatan-Mu ke seluruh dunia. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Kami membutuhkan-Mu lagi, ya Santo Montfort yang baik, untuk menggerakkan hati yang begitu jauh dari Tuhan, dan mengobarkan kami semua dengan api cinta-Mu. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Memiliki Yesus Kristus, Sang kebijaksanaan yang menjelma, berarti memiliki segalanya, dan tanpa Dia berarti tidak memiliki apa-apa. Semoga kami belajar dari-Mu hari ini tentang ilmu cinta ini. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Engkau sering dijumpai berlutut di depan altar, mengajarkan kami untuk sangat mencintai Yesus dalam sakramen Maha Kudus, agar dengan salib dan rosario kami dapat mengalahkan segala dosa. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Pembaptisan dengan Maria akan kami jalani setiap hari, dan kami akan menjadi saksi-saksi putranya dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih baik dari Bunda Maria untuk menjadi pembimbing kami. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Ajarlah kami untuk mencintai gereja dan bekerja dengan penuh semangat untuk memperluas kerajaan Allah bersama Maria. Bersama Maria kami akan pergi dengan selamat bertemu dengan Tuhan. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Kami anak-anak-Mu hari ini memohon kepadamu, ya Bapa Santo Montfort yang baik, agar Engkau menjadi gereja kami, menjaga gereja kami yang Engkau cintai dan penuh semangat. Dan semoga gereja selalu menjadi jalan keselamatan di dunia. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Ya Yesus, Ya Yesus yang hidup dan memerintah di dalam Maria, datanglah untuk hidup dan memerintah di dalam kami, hamba-hamba-Mu, dengan semangat kekudusan-Mu, dengan kepenuhan karunia-karunia-Mu, dengan kesempurnaan jalan-Mu, dengan realitas kebajikan-Mu, dan semua misteri-Mu. Kuasailah kami dari segala kuasa musuh, melalui Roh Kudus-Mu, demi kemuliaan Allah Bapa. Amin. amin. Doa kepada Santa Perawan Maria. Aku memilih engkau hari ini ya Maria, di hadapan seluruh istana surgawi. Sebagai bunda dan ratu, aku menyerahkan dan membaktikan kepadamu dalam ketaatan dan penuh cinta, tubuh dan jiwaku. Harta lahiria dan batinia
dan bahkan nilai perbuatan baikku, masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Aku menyerahkan diriku sendiri dan segala sesuatu yang menjadi milikku, tanpa terkecuali sesuai dengan kehendak-Mu. Demi kemuliaan Allah yang lebih besar di dunia ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Doa untuk 85 tahun kehadiran SMM di Indonesia. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena 85 tahun yang lalu Engkau telah mengutus para misionaris Montfortan untuk memulai misi di bumi Nusantara ini. Kami bersyukur atas karisma Montfortan yang menggerakkan mereka untuk meninggalkan tanah airnya dan menjadi misionaris di tanah air kami. Buah-buah misi telah kami lihat dan kami rasakan. Kami mohon, semoga dengan bantuan rahmat-Mu dan menurut teladan Santo Montfort, kami dapat melanjutkan misi ini dengan ditopang oleh keberanian, kesetiaan, dan kreativitas. Buatlah kami makin siap sedia dan berani mengambil resiko demi Engkau dan umat manusia. Semoga kami selalu menemukan cara-cara baru dan kreatif dalam merasul di tengah aneka macam situasi yang kami hadapi, sambil tetap setia kepada Engkau, gereja, karisma pendiri, dan seruan orang-orang dewasa ini. Doa ini kami haturkan kepadamu Bapa, dengan perantaran Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Maria, Ratu para Rasul, Doakanlah kami. Santo Louis Marie de Montfort, Doakanlah kami. Beata Mary Louise dari Yesus, Doakanlah kami. Saudara-saudari, mari sekarang kita sama-sama memohon berkat Tuhan di novena hari yang ke-6 ini. Ya Romo. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan semua wujud kita pada novena hari ke-6 ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kawanan kecil, kawanan kecil, aku memilih kamu. Jangan takut, kawanan kecil. Jangan takut, kawanan kecil. Aku memilih kamu. Jangan takut, karena Bapa telah berkenan memberikan kerajaan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan takut. Kawanan kecil, jangan takut. Kawanan kecil, aku memilih kamu. Jangan takut.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para patriark semua untuk kebersamaan kita hari ini. Mohon jangan pulang dulu, karena kita akan seperti biasa foto bersama. Mangga Pak Stanley. Baik, Pak Yosua, terima kasih. Ya, ini untuk halaman yang pertama. Mohon untuk dibuka video yang masih ditutup dan dipersiapkan senyum manisnya. Oke. Jangan terlalu serius, ini hanya foto, jadi jangan takut. Oke, baik, ini untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, izin saya save dulu. Oke, untuk halaman yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo Melkior. Terima kasih Romo Terima kasih Pater Melki. Selamat ulang tahun Pater Fidel. Terima kasih. Oh, happy birthday Pater Fidel, Pater ulang Fidel. tahun. Pater Fidel. Selamat ulang tahun Pater Fidel. Saya kira Oh, selamat ulang tahun Pater Fidel. Besok Nyanyi buat Romo Fidel ya. Buat Pater Fidel. Pater Fidel ulang tahun. Terima kasih. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Romo Fidel. Ke dalam. Nyanyi dong, Herlina nyanyi. Hari ini nyanyi. Nyanyi. Romo Melki tadi sudah nyanyi. Nyanyi untuk Pater Fidel. sudah menepati janji semalam. Iya nih, Nyanyi. izinnya Romo Fidel mau nyanyi. Saya sudah. Bagi kue jauh, bagi kue suara aja. terlalu Romo. jauh. Nanti Bagi kirim suara. gambar kuenya. Tahun Romo Fidel. Ibu Ben, terima Oke, kasih. sampai ketemu besok ya. Oke. Sampai ketemu besok. Sampai besok. Terima kasih. Malam. Tuhan berkati. Ya, Om Semuanya Ibu. Izin saya selamat close. malam. Selamat malam. 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 Amin. Ya, Robin, Amin. Rina, semuanya. Amin.